Halo, jumpa lagi di channel Sejarah 1708. Pada video yang lalu, saya sudah membahas mengenai teori masuknya pengaruh Hindu-Buddha serta salah satu kerajaan maritim Indonesia yang bercorak Hindu-Buddha, yaitu Kutai. Hari ini, saya akan membahas 3 kerajaan lainnya. Nah, kerajaan ini semuanya letaknya berada di Pulau Jawa. Kerajaan apa sajakah itu? Yang pertama ada Mataram kuno, kemudian yang kedua ada Medang Kemulan, dan yang ketiga adalah Kerajaan Singosari. Untuk mempersingkat waktu, maka langsung saja kita bahas satu persatu. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini ya. Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan ini diperkirakan muncul pada abad ke-8 di Jawa bagian tengah. Tepatnya diperkirakan berada pada lokasi yang dikelilingi oleh pegunungan dan juga sungai. Ada beberapa informasi yang mengatakan bahwa Mataram kuno dikuasai oleh 2 dinasti, yaitu Sailendra dan juga Sanjaya. Menurut Prasasti Sojomerto dijelaskan bahwa Dapunta Sailendra yang berasal dari Sriwijaya menurunkan dinasti Sailendra di Jawa bagian tengah, yaitu Sana sebagai raja di Jawa. Menurut Bukhari, ketika dia menghubungkan Prasasti Sojomerto dengan Prasasti Canggal 732 Masehi dengan sebuah bagan bahwa Dapunta Sailendra memiliki keturunan yaitu Ratu Sima dan Sanaha. Anak Sanaha ini adalah Ratu Sanjaya. Jadi kalau disimpulkan, Ratu Sanjaya berasal dari dinasti Sailendra. Sistem pemerintahan Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno, letak kekuasaan tertinggi terletak pada raja. Kemudian raja ini dibantu oleh senopati, adipati, dan juga para mantri. Raja-raja yang pernah memerintah kerajaan ini adalah yang pertama ada Sanjaya, kemudian Rakai Panangkaran, ketiga Samaratungga, yang keempat Rakai Pikatan, dan yang kelima adalah Dyah Balitung. Pada saat pemerintahan Rakai Panangkaran, putra Sanjaya ini lebih mendukung adanya perkembangan agama Buddha. Padahal masa pemerintahan Sanjaya, kerajaan Mataram bercorak Hindu. Hal ini kemudian lambat laun menyebabkan perselisihan pada anggota kerajaan Mataram kuno. Tetapi perselisihan itu sempat berakhir ketika terjadi pernikahan antara Rakai Pikatan dengan Pramudawardhani. Sistem ekonomi kerajaan Mataram kuno, yang pertama adalah pertanian, kemudian yang kedua adalah pelayaran, dan yang ketiga adalah dari pajak. Dalam hal pelayaran dan perdagangan, kerajaan ini memanfaatkan Sungai Bengawan Solo untuk menuju pantai utara Jawa Timur. Sistem sosial budaya kerajaan ini selain menganut agama Hindu-Buddha, memiliki kebiasaan bergotong royong dan juga sangat toleran antar sesama. Adapun peninggalan kebudayaannya seperti penanggalan Jawa kuno dan juga candi-candi seperti Candi Borobudur, Candi Kalasan, Candi Prambanan, Candi Dieng, dan sebagainya. Pertentangan di antara keluarga Mataram terus berlangsung hingga masa pemerintahan Empu Sindok. Akhirnya kerajaan ini dipindahkan ke Medang di Jawa Timur. Dan kemudian Empu Sindok mendirikan dinasti baru yaitu dinasti Isyana. Sistem pemerintahan
Medang Kemulan ini hampir sama dengan Mataram kuno. Adapun wilayah kekuasaannya meliputi Jawa Timur, Jawa bagian tengah, dan juga Bali. Sistem perekonomiannya, yaitu yang pertama adalah pertanian. Kerajaan ini memanfaatkan Waduk Waringin untuk keperluan irigasi. Kemudian yang kedua, yaitu perdagangan. Untuk menunjang kelancaran perdagangan, raja membangun jalan antara pesisir ke pusat kerajaan. Selain itu, pada pelabuhan dipasang tanggul-tanggul agar tidak terjadi banjir. Sistem sosial budayanya, masyarakatnya memiliki sifat yang toleran. Kemudian sudah memiliki karya sastra. Masyarakat juga sudah mengenal kesenian wayang dan juga candi-candi. Kerajaan Singasari terletak di dekat kota Malang, Jawa Timur. Kerajaan ini didirikan oleh Ken Arok setelah dia mengalahkan Dandang Gendis atau Kertajaya, Raja Kediri. Adapun raja-raja yang pernah memerintahkan kerajaan ini yaitu Ken Arok, kemudian Anusapati, Tohjaya, Ranggawuni, dan juga Kertanegara. Sistem pemerintahan Singosari, yang pertama raja dibantu oleh Rakyan Mahamantri Katrini. Kemudian yang kedua dibantu oleh Rakyan Ing Pakirakiran. Selain itu juga terdapat pegawai rendahan dan sebagai pemimpin di daerah setingkat provinsi dijabat oleh orang-orang di lingkungan kerajaan. Kehidupan sosial dan budaya masyarakat Singosari, mereka hidup sangat berdampingan walaupun berbeda agama, karena pada saat itu masyarakatnya ada yang menganut agama Hindu ataupun Buddha. Adapun peninggalan kebudayaannya yaitu berupa candi seperti Candi Jago, Candi Kidal, dan Candi Singasari. Untuk kehidupan ekonominya, kerajaan ini adalah bertumpu pada sektor pertanian dan perdagangan. Kerajaan Singasari merupakan kerajaan yang berorientasi pada kehidupan agraris sekaligus maritim. Pada masa Kertanegara, kerajaan ini menjadikan Hujung Galuh dan Tuban sebagai kekuatan dalam membangun angkatan lautnya. Pada tahun 1275, kerajaan ini melakukan ekspedisi Pamalayu dan menuai keberhasilan. Selain itu, Singasari berupaya menyatukan Nusantara dengan mengirim armada lautnya ke daerah lain. Dan akhirnya kerajaan Singosari dapat menaklukkan Bali, Sunda, dan juga Madura. Ya, demikian pembahasan mengenai 3 kerajaan maritim yang bercorak Hindu-Buddha. Semoga penjelasan tadi dapat membuat wawasan mengenai sejarah kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia lebih terbuka luas ya. Sampai jumpa pada kesempatan lainnya. Terima kasih.